KUD Sumber Barokah. KUD Sumber Barokah ini Pak, ini salah satu KUD di Desa Sumberagung yang juga mitra kerja kita Pak. KUD Sumber Barokah adalah donatur kita, jadi beliau adalah yang menyumbang, yang membantu kegiatan pembangunan yang sifatnya swadaya di Desa Sumberagung. Terima kasih kepada seluruh pengurus KUD Sumber Barokah. Yang selanjutnya yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Sumberagung yang pagi hari ini berkenan hadir, dan tidak lupa semua tamu undangan yang berkenan hadir di pagi hari ini. Yang pertama, senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan tidak lupa sholawat berserta salam kita sanjungkan ke beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sampai di hayamil akhir nanti menjadi umatnya yang taat, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini berjalan dengan baik, dan harapan kami kepada tim Bapak Fajri, mohon usaha kami, dan kami sangat senang desa kami Sumberagung ditunjuk mewakili Kecamatan Kuang. Ini kebanggaan tersendiri kepada kami dan seluruh tim perangkat desa kami. Harapan kami Pak bisa berlanjut ke jenjang lebih atas, ini tingkat kabupaten, dan mudah-mudahan harapan kami menjadi tingkat provinsi. Amin ya robbal alamin. Ini harapan saya Pak. Yang selanjutnya ingin saya laporkan bahwa sedikit profil desa kami Pak. Desa kami ini terbentuk dari TRAN Pak, transmigrasi tahun 80-an dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sini zaman Pak Harto dulu Pak. Desa kita ini pernah dikunjungin Pak Harto Pak, sebenarnya. Helikopter Pak Harto pernah terjun di A2 ini Pak. Alhamdulillah kita diperhatikan oleh pemerintah. Dan selanjutnya Pak, bila berkenan mohon Pak, desa kami yang jelas sudah kelihatan jalannya masih merah Pak, bila hujan lengket dan bila terang berdebu. Jadi harapan kami kegiatan-kegiatan ini membawa hasil dan berkah kepada kita masyarakat Desa Sumberagung. Amin ya robbal alamin. Dari TRAN tahun 80-an Pak sampai saat ini dulu 400-an KK, alhamdulillah sekarang 790 KK, dan penduduknya ada 2.572, terdiri dari 6 kadus, 12 RT, ada BPD 9, LPM 11. Itu perangkat kami Pak. Alhamdulillah selamat, dan sampai saat ini eksis mendukung kami Pak. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Pak, yang tadi sudah saya sebutkan, mitra kami satu-satunya itu KUD Sumber Barokah. Itu mitra KUD yang mengelola kebun plasma. Jadi kehidupan masyarakat kita petani sawit dan karet umumnya. Mayoritas plasma Pak, yang sekarang tapi baru replanting, baru penanaman, belum produksi Pak. Mudah-mudahan 2 tahun lagi produksi untuk bisa menunjang lebih baik kehidupan masyarakat kami Pak. Desa Sumberagung ini Pak, selain dari mengikuti penilaian dan evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten yang mewakili Kecamatan Kluang, desa ini Pak tahun ini habis-habisan untuk semua kegiatan kami di desa ini, termasuk kemarin kami PKK Kabikes sudah penilaian, sudah pembinaan, dan hari ini penilaian dan evaluasi perkembangan desa. Dan perlu kami sampaikan untuk Desa Sumberagung sudah mewakili tingkat provinsi, mewakili Kabupaten Musi Banyuasin untuk lomba hatinya PKK. Selanjutnya Pak, Desa Sumberagung ditunjuk juga, bukan ditunjuk karena prestasi-prestasi dan penilaian yang ada. Desa Sumberagung ini menjadi desa binaan untuk tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2021 ini, karena mewakili untuk tingkat provinsi yaitu PAN.
kartu kalau tidak salah pendidikan pola asuh anak remaja, pola asuh anak remaja Pak. Jadi itu kegiatan ibu-ibu Pak, jadi agak kaku kan. Selanjutnya Pak, ini desa ditunjuk juga untuk bidang kebersihan, ini untuk desa Porclean, yaitu untuk yang masalah iklim Pak. Karena selain KUD sebagai donatur, kata Pak Kades tadi Pak, di sini juga ada Bundesman untuk sampah itu Pak. Jadi sampah itu ditukar bisa menjadi sembako. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, harapan kami Pak Kadis, mungkin ini penilaian dan pembinaan dan evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten yang mengambil tema desa dan kelurahan bangkit sehat, maju dan sejahtera di masa pandemik ini. Kami harapkan tidak sampai pada hari ini, mungkin selain dari lomba-lomba yang sebelumnya dan pembinaan yang ini, Desa Sumber Agung masih banyak kekurangannya. Kami mohon untuk tetap dibina, apa-apa yang seyogyanya menjadi kategori baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang akan disongsong mewakili Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi Pak, kalau menang tuh kami tidak juga perlu kan, yang pembinaan untuk mewakili tingkat Kabupaten Musi Banyuasin ini Pak di ajang provinsi. Nah, jadi lomba desa ini Pak, kalau dulu lomba desa, harapan kami tidak hanya tingkat kabupaten, namun tingkat provinsi. Dan tahun ini harapan kami Desa Sumber Agung, karena Kades ini banyak harapan Pak. Harapan Pak Kades ini desa ini bukan di tingkat kabupaten, namun di tingkat kancah nasional untuk diperkenalkan, baik itu lomba-lomba maupun prestasi-prestasi yang mereka capai. Jadi di sini Pak, desa ini memang ekstran, seluruhnya 90% mata pencarian dari perkebunan yang ditopangi dengan petani sawit yang didonatur dari KUD. Dan desa ini juga Pak sudah melakukan replanting, termasuk di Kecamatan Kluang. Mereka yang aktif untuk yang pertama bersama Desa Sidoarjo untuk se-Indonesia yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi. Jadi memang karismanya pejabat banyak masuk ke sini sebelum desa ini menjadi desa definitif yang ekstran. Jadi Pak Kades bukan terjun helinya Pak Soeharto itu, tapi pernah mendarat di Desa Sumber Agung Pak. Nah, jadi itu. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, harapan kami juga Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin setelah ini dapat memberikan arahan-arahan serta sambutannya demi desa kami ini bisa dibina, apa-apa kekurangannya, dan bisa dinilai mungkin nanti di ruangan langsung meninjaunya dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas. Harapan kami, dan apa kekurangannya kami insya Allah Pak siap untuk melengkapinya. Dan terakhir Pak, mungkin bukan harapan Pak Camat saja Pak Kades, dan ini karena dari malam tadi Pak, dari kemarin dan malam tadi saya di sini pulang jam 11. Jadi antusias masyarakat dan perangkat ini untuk menyongsong penilaian dan evaluasi. Kalau dulu lomba desa ini bukan hanya tingkat kabupaten, mereka harapan tingkat provinsi yang mewakili Kabupaten Musi Banyuasin. Tepuk tangan dulu. Jadi kita itu kan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas, kalau masalah pembangunan Pak,
sudah, Bapak sudah lihat Pak Kades memang lagi berdebu-debu, tapi sudah banyak masuk karena Pak Bupati kemarin juga janji jalan di depan akan diaspal, dan insya Allah ke depan karena banyak lomba kami dari tingkat kecamatan siap untuk mendukung, memfasilitasi tercapainya desa ini desa terbaik seperti desa-desa sebelumnya di Kecamatan Guang. Bapak Ibu hadirin, Pak Camat dan Pak Kades, perlu kami sampaikan juga bahwa kami hadir di sini merupakan tim evaluasi perkembangan desa atau disingkat dengan tim FDeskel. Wah, jadi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Nah, sehingga pada hari ini memang Pak Kepala Dinas langsung hadir, tapi memang karena beliau lagi di Jakarta dan Jawa Barat, Sukabumi, lagi studi banding, studi tiru masalah laporan keuangan desa. Perlu kami sampaikan bahwa laporan perkembangan atau laporan keuangan desa ini yang tergambar dalam APBDes ini, yang hampir 2M lebih ini, itu kita laporannya secara online aplikasi Sekedes tercepat 4 tahun terakhir ini. Pokoknya laporan tercepat dan diakui oleh pemerintah. Nah, kita sekarang karena tercepat ingin belajar. Nah, itu makanya Pak, kalau sudah menjadi nomor 1 ini, nomor wahid ini, juara ini, tidak puas-puas Pak. Belajar. Soal agama kita juga kan, belajar itu tidak hanya pendidikan formal, tapi seumur hidup, dari buayan sampai liang kubur atau liang lahat. Itu anjuran agama kita ada. Nah, makanya kami juga di pemerintahan, di Dinas PMD tidak luput seperti itulah juga, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi kami mohon maaf, Pak Kadis kami tidak hadir. Kami di sini hadir cuma orang 5. Kami sendiri tadi sudah disebut-sebut sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tadi sudah disebut nama kami Padri AK Esos MSI. Kami juga dari alumni juga APDN Palembang Pak. Zamannya Iwanuddin, zamannya Agus Yudiantoro, zamannya Amsin. Mereka dari Lahat, saya orang Sekayu, saya bertugas di Lahat, mereka tugas di Sekayu. Nah, jadi tukar Pak. Zaman dulu memang kita dididik secara militer juga dulu Pak. Zaman Pak Ramli Hasan Basri, gubernurnya, seluruh alumni APDN ini tidak boleh bertugas di daerah, bertugas antar daerah. Nah, makanya kami ditukar di Cing. Baru 8 tahun terakhir saya pindah ke Muba, karena merasa bangga Muba sudah maju, Tran ini, Tran ini sudah jadi desa maju. Saya merasa bangga dan terpanggil untuk kembali pulang untuk sama-sama kita berbahagia sebenarnya, menikmati alam yang subur, sumber dayanya sudah terangkat semua ke permukaan, sehingga masyarakat kita menuju masyarakat adil makmur, baldatun toyebatun warobun ghafur, bahasa agama. Kalau bahasa negara kita adalah masyarakat adil dan makmur, yang merata dan berkeadilan. Itu yang kita secara agama. Kami sendiri sebagai Kabid Pemdes Padri AK Esos beserta 4 orang anggota. Itu yang pertama Pak Sulaiman, jadi kasih pemetaan dan evaluasi perkembangan desa sebagai yang tuan gawi, punyo gawi Pak Kades. Pak Leman lah, benar kamu berdekatan dengan Pak Leman ya, tapi kamu tadi disuruh bahasa Jawa, tidak mau deh, masih bersemu Pak Babinsa dengan Pak Babin Ketemas. Juga bahasa Jawa dulu kamu teh. Enggak, ya Palembang, saya orang Palembang aja. Tidak apa-apa lah, yang penting dia rukun. Nah, jangan buat onar. Tidak main-main, guyon baik. Tidak mungkin lah buat onar. Jadi itu Pak Sulaiman. Jadi yang Pimpro lah, kalau dulu Pimpro, pimpinan proyek kegiatan ini. Selanjutnya ada Pak John, sebelah Pak Babin Kantipnas. Pak John ini dikasih Pak Alibana di bidang kelembagaan desa. Jadi seluruh kelembagaan desa Pak, mulai dari lembaga Karang Taruna, lembaga adat, dan seluruh kelembagaan yang ada desa. Jadi Pak John Heri yang menanganinya, yang membidangnya, yang membina dan mengawasinya. Termasuk juga lembaga adat, lembaga keagamaan yang ada desa itu dalam genggaman rencangan Pak John Heri.
orang lama pindahan dari Banyuasin. Banyuasin maju, Mubah juga akan maju katanya. Dulunya memang satu kita kan, satu Mubah, tapi karena perkembangan berpisah. Nah itulah Pak John. Dia masalah kelembagaan desa akan menilai seluruh, termasuk juga PKK, karena dia bidang PKK. Dia mitranya Bu Bulan sama Pak Icon. Nah itu, tapi Pak John Heri sering turun Bu PKK, sering kan lihat Pak John, tapi memang dia selalu di balik layar. Di balik layar Pak John. Makanya mungkin Ibu PKK. Nah jadi walaupun hari ini bukan lomba PKK, walaupun ini calon juga untuk tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tapi data PKK akan diambil oleh Pak John sesuai dengan kriteria yang ada. Selanjutnya ada Pak Amri. Oh ini Pak Amri ada. Pak Amri ini staf Pak PET, jadi pembangunan ekonomi desa. Sebenarnya masalah BUMDes. Nah itu Pak Amri ini mengumpulkan masalah data-data itu, dan memang dia bagian penelitian berkas Pak. Tidak ada berkas satupun yang akan tertinggal kalau dipegang oleh Pak Amri. Nah sama seperti filosofi, tidak ada satu daun pun yang jatuh di desa itu, di kabupaten itu akan diketahui oleh Pak Amri. Nah itu hebat, kita lihat Pak Amri Pak. Itu masalah berkas dan pemberkasan, termasuk juga penilaiannya 0,0 tahunnya ada digital ya. Selanjutnya ada Randy. Nah Randy ini staf dari kami, staf dari Pemdes, ini bidang IT Pak, informasi teknologi informasi. Jadi beliau yang pertama adminnya Seskedes Pak, sekarang dia adminnya di Prodeskel. Apa dia itu? Apa itu Prodeskel? Itu profil desa dan kelurahan aplikasi secara online. Jadi Pak Kades, sebagus apapun desa kamu, kalau tidak mengisi profil desa secara online yang digawangi oleh Pak Randy, itu tidak terbaca di Kementerian Dalam Negeri. Jadi walaupun kita hebat Pak, ada KUD Sumber Barokah, ada PKK-nya bagus, keamanan hebat, ada Pak Bibinsar, tapi kamu tidak ngisi itu data-data monografi, walaupun dibaca dari sekilas, tapi ngisi data Pak secara online dan offline. Kalau offline mudah Pak, print out kita isi belangko-belangko, itu offline. Tapi kalau online itu ngisi datanya, input data. Kalau anak-anak muda sekarang, kalau anak milenial tahu Pak aplikasi itu, jadi input data secara itu akan terbaca langsung di Kementerian Dalam Negeri. Nah jadi Pak Kades silakan, bukan disuruh, sekdesnya dan perangkatnya untuk mengisi data monografi, namanya aplikasi Prodeskel. Itu mungkin sudah ada yang disosialisasikan ke desa. Jadi penting Pak, kalau tidak mengisi itu tidak terbaca sumber agung di Kementerian Dalam Negeri. Nah itu Pak, sekarang kita kan teknologi informasi kan, walaupun kita jalan kita bagus, kata tadi akan dibangun oleh Pak Bupati, memang secara bertahap. Itu kalau tidak isi online, Mendagri tidak tahu. Jadi kami penekanan di situ karena kunci kita penilaian hari ini antara lain yang langsung ke Mendagri itulah Prodeskel. Silakan diisi. Selanjutnya juga Bapak Ibu, bukan kami hanya orang 5 ini yang menentukan. Kami hanya tim, apalagi banyak mewakili ini. Apalah artinya kami? Kami hanya penjemput data. Kami hanya klarifikasi data, hanya validasi data, dan akan dimusyawarahkan di tingkat kabupaten dan ditentukan oleh bupati kita. Nah itu Pak Dodi, Pak Beni, dan Pak Sekda. Mereka yang pengambil kebijakan, itu yang menentukan. Bahan-bahan data ada pada kami melalui kerja kami hari ini dan bukan hari ini. Karena penilaian kita adalah 2 tahun ke belakang Pak. Jadi bersyukur Pak Kades baru setahun menjabat Kades sudah ikut lomba. Berarti dari dulunya sudah berkesinambungan, berlanjut, masalah desa ini sudah maju Pak.
karena diawali dengan RPJMdes 2 tahun berturut-turut Pak, yang kami nilai apa itu RPJMdes itu kalau zaman Orde Baru sama dengan pelita pembangunan 5 tahun. Kalau anak-anak muda sekarang tidak terti lagi apa itu pelita-pelita, GBHN tidak terti, tapi lah berubah. GBHN itu sudah jadi RPJMD namanya, RPJMdes atau Renstra kalau di dinas-dinas. Itulah arah pembangunan kita yang katanya mimpi itu diwujudkan dalam RPJMdes. Kalau kampanye Kades, visi misi Bupati Kades waktu calon itu tergambar dalam RPJMdes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Kalau kabupaten, provinsi, dan maka bahkan presiden 5 tahun, tapi di desa 6 tahun sesuai dengan masa jabatan kan. Jadi Kades sekarang terutama Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtibnas jabatan Kades 6 tahun Pak. Awalnya Orde Baru 8 tahun, tapi di era reformasi 5 tahun, sekarang kembali ke 6 tahun. Tapi Pak Kades ini masa jabatannya boleh 3 periode. Kalau bupati, gubernur, presiden cuma 2 periode. Nah hebat kan Pak Kades? 3 kali 6 18 tahun pasti maju desa itu. Kalau itu rusaknya tapi tidak mungkin lah kalau 3 periode kan, berarti kita track record kita bagus kan. Nah makanya wajar kalau ada wacana juga yang di atas akan 3 periode, karena Pak Kades sudah 3 periode. Tidak mungkin orang atas kalah dengan jabatan Pak Kades ya. Tapi itu jangan dibahas Pak, ini sekedar wacana gitu saja ke bawah, bukan wilayah kita wilayah ujung tombak. Karena penilaian dan evaluasi perkembangan desa ini yang ngatur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 2015. Nah sekarang Mendagrinya digawangi oleh Pak Tito, mantan Pi, endingnya Bapak kita di belakang yang menentukan. Kami hanya penjemput, pesuruh untuk menjemput data sesuai tidak. 2 tahun terakhir ini Pak Kades, Pak Camat di tingkat bawah ini konsisten melaksanakan pembangunan ini secara berkelanjutan dalam hal 2 tahun terakhir. Karena kalau langsung 6 tahun ya ada lagi penilaiannya Pak, karena dianggap 2 tahun berturut-turut itu cukup konsistensinya. Kalau setahun masih belum. Nah Pak Kades sekarang, Pak Tunarto baru setahun. Nah jadi berarti tahun 2 itu masih punya yang lama, tapi tidak ada apa-apa karena itu keberlangsungan dari pemerintahan desa. Yang jelas visi misinya berbeda sedikit Pak. Iya. Nah kami belum baca karena RPJMdes-nya akan kami teliti nanti setelah dipinta. Nah visi Pak Kades apa Pak yang paling grace misalnya, paling menjadikan desa ini jadi apa Pak? Pembangunan. Apa? Meningkatkan pembangunan. Ya, meningkatkan pembangunan, tidak apa-apa. Yang penting jelas ada di dalam RPJMdes Pak. Sekarang tuh kami tuh hanya bukan gitu, maksud kami itu biar masyarakat tahu bahwa visi misi Pak Kades saat kampanye sudah tertuang di dalam RPJMdes. Bisa dibaca, memang sulit kita hafal Pak. Kami juga tidak hafal Pak tugas, tapi tertulis dalam RPJMdes. Jadi jangan khawatir Pak, kami hanya sekedar secara apa ya, spontanitas jauh mana Pak Kades, tapi memang kalau mau detail itu dalam RPJMdes terbuka, silakan BPD bukan mengkuliti ya, mempelajarinya sesuai dan tidak program arah pembangunan Pak Kades ini dengan RPJMdes-nya selama 6 tahun ini sesuai dengan mereka saat kampanye. Jadi hebat sekarang Pak, bukan presiden dan gubernur, bupati saja, desa juga seperti itu. Karena sekarang desa sudah otonomi desa. Yang dikatakan otonomi desa itu adalah untuk mengurus pemerintahan dewe, tata kelola pemerintahan dewe berdasarkan adat istiadat, prakarsa masyarakat yang mempunyai wilayah batas yang jelas, tapi dalam kerangka diakui dalam negara NKRI. NKRI harga mati.
Jadi walaupun otonomi daerah, kamu tidak bisa keluar Pak dari aturan negara Republik Indonesia. Agar kita tahu, tapi kita yakin karena kita daerah yang aman, tidak bergolak. Tapi kami yakin ini agar kita masuk kami utuh pemahamannya dalam lomba desa ini. Jadi bukan mengada-ada, tapi itu dari pusat. Lomba desa ini itu secara berjenjang Pak. Diawali walaupun kata Pak Camat tadi mewakili itu ditunjuk, sebenarnya bukan ditunjuk Pak, tapi awalnya Januari sampai awal Februari, awal Februari itu namanya tingkat desa ini mengadakan evaluasi diri Pak. Kalau manusia introspeksi diri, apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang perlu kita tonjolkan di segala bidang, pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dan masalah kewilayahan. Kalau kewilayahan kita contohnya batas 5.000 terus dipertanyakan. Pemerintahannya juga, bagaimana Pak Kades membina hubungan dengan BPD, perangkat desa, dan unsur keamanan lainnya, Babin Kantipmas, Babinsa, secara harmonis juga penilaiannya Pak. Jadi tepat memang hari ini ada Pak dari keamanan, itu memang salah satu penilaian kami Pak. Tapi bukan kami menilai orang Pak ini, tapi menilai itu Kades. Sejauh mana? Kalau Pak itu tidak, dia hanya menyaksikan kita. Bukan kami nilai dia, tapi bukan berhak. Ini dia organik lain kan. Tapi yang jelas dengan hari Bapak, kami bisa menilai Kades dengan Camat. Itu Pak. Kalau Bapak dia penilai sendiri dia. Ada wasrik, ada apa? Dia sendiri. Tapi kita sejauh mana kita mengajak mereka untuk sama-sama kita membina desa kita. Jadi diawali evaluasi diri. Setelah evaluasi diri, Kades menyampaikan ke Camat. Camat di bulan Februari dan Maret itu mengadakan penilaian Pak. Itu kalau prosedur Permen 81 tadi, Peraturan Menteri dan Negeri Nomor 1 2015. Jadi Camat menilai dan ditetapkan keputusan Camat. Nah makanya kami di tingkat kabupaten bulan April dan Mei melakukan penilaian lanjutan tingkat kabupaten hasil dari penilaian Camat terhadap desa yang evaluasi dirinya tadi. Nah sekarang masuk bulan Juni masih dalam batas toleransi, karena setelah ini Juni dan Juli itu akan penilaian tingkat provinsi. Nah mudah-mudahan kalau memang sesuai dengan data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat ada, keamanannya bagaimana, batas wilayahnya tidak ada gejolak, lahan-lahan usaha juga mantap, seandainya ini juara akan maju ke tingkat provinsi. Setelah maju tingkat provinsi itu tingkat regional Pak namanya. Jadi tingkat nasional itu hanya batas regional. Karena kalau desa ini secara nasional kita tidak pernah terkalahkan desa-desa kelurahan di Jawa. Walaupun basis kita sini juga orang Jawa, tapi kita wilayahnya beda. Kalau di Jawa itu dari dulu memang sudah maju zaman penjajahan dan zaman kerajaan-kerajaan dulu. Singosari, Majapahit itu memang sudah maju. Sumatera ada Sriwijaya. Itu kalau flashback masa kerajaan, masalah pemerintahan. Memang kita ini tinggal meneruskan saja Pak dengan NKRI ini. Nah setelah regional dibagi 4. Regional 1 wilayah Sumatera. Jadi kita cukup bersaing kalau menang ini Pak Kades untuk desa-desa se-Sumatera saja. Juara regional Sumatera bukan Sumatera Selatan, Sumatera itu akan di Istana Negara saat HUT RI tahun ini. Regional 2 itu Jawa Bali. Nah kalau regional 2 itu ketat jelas Jawa Bali, Jawa dan Bali kan terkenal kan, yang pusat segala perkembangan peradaban kita di Indonesia ada di sana. Regional 3 itu Kalimantan dan Sulawesi. Regional 4 itu NTB, Maluku dan Papua. Nah jadi ada semua keterwakilannya 4 regional ke Istana Presiden. Tapi karena perkembangan COVID terakhir ini mungkin Bapak Ibu siapa tahu dengan Zoom meeting baik Pak. Tidak mungkin. Tapi doakan ini COVID hilang Pak. Jadi pacar langsung Presiden langsung salaman dengan Bapak Kades. Iya dengan mengundang tokoh-tokoh mungkin diajak kan. Karena ini
namanya apa itu, nugraha apa, saya lupa sebutannya. Sebutan kita nih ada Pak, kalau upakarti untuk masalah kerajaan segala macam. Nah ini nugraha apa, pokok bahasa Sanskerta lah. Jadi ada Pak nama dari juara lomba desa ini, itu presiden langsung di istana biasanya. Tapi mengingat perkembangan COVID, silakanlah disesuaikan, dikondisikan dengan COVID. Rasoku banyaklah Zoom Pak, mungkin kita dari Sumatera ini, atau kalau ini langsung desa ini, siapa tahu desa ini langsung pasang alat, nah langsung ke istana. Yang kata Bapak tadi ada, kalau dulu helikopter umban, sekarang bukan umban, bukan jatuh, tapi Zoom meeting, sorot langsung, Bapak berhubungan ke istana. Ya selamat Pak Nusarto, aja Pak Jokowi kan atas prestasinya. Anda ini kita bukan berandai, sekarang kita lagi penilaian. Nah berarti mungkin kita di kantor desa atau di mana, itu prosesi dari penyerahannya di tingkat regional untuk nasional. Jadi nasional kita cukup diwakili oleh region-region ya, jadi bukan nasional pool. Kalau nasional pool kasihan wilayah-wilayah kita yang memang ketertinggalan seperti Papua, Maluku di regional 4. Nah kita Sumatera ini sebenarnya hanya di bawah Jawa saja. Itu informasi Pak, biar kita tidak tahu, tidak menduga-duga, tidak meraba-raba, jadi ada bayangan bahwa kita cukup bersaing di Pulau Sumatera. Nah itu kasar, kita bisa mengalahkan Medan misalnya, Aceh, Sumatera Barat, desa kita maksudnya. Nah itu bisa sampai ke regional, sampai ke nasional namanya Pak. Jadi nasional tidak ada, tapi diwakili oleh regional. Itu yang kami informasikan, mudah-mudahan tercapai itu Pak.